Bab 267. Sampai bandara, Randy yang melihat keadaan ini menarik Joby mundur ke belakang. Di saat Joby masih dalam keadaan shock, dia maju ke depan dan meninju wajah Iawan. Setelah penjaga besar dipukul mundur dan parang di tangannya terjatuh, Randy meraih parang itu, lalu menghadangnya, sekali menghadang langsung menghadang dua pipa baja. Dengan parang di tangan, Randy menghabisi puluhan penjaga besar tanpa ragu. "Ayo," ucap Randy menoleh memandang Joby. Berjalan menuju mobil mewah yang menyala. Ini adalah mobil sport Audi yang bisa diduduki oleh 4 orang. Ada seorang pemuda di dalam mobil itu. Randy ingat pemuda ini, pemuda yang 2 hari lalu menjemput mereka di bandara. "Master Joby, kamu tunggu aku di sini." Randy tidak tahu bagaimana keadaan Lani. Meskipun dia tidak memiliki perasaan baik kepada Lani, tapi dia tetap memilih untuk kembali melihat keadaannya. Joby mengangguk lalu masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Supir muda itu ingin mengatakan sesuatu. Melihat Randy pergi, dia menahannya. Randy datang ke depan tangga, bergegas ke lantai 1 melihat Lani berlari mati-matian, dan di belakangnya ada pria-pria besar yang berteriak-teriak. "Kamu cepat naik mobil, minta dia bawa mobil keluar jemput aku," teriak Lani kepada Randy. "Kamu yakin?" tanya Randy dengan santai. "Aku bisa mengatasi orang-orang ini." "Oh iya, berikan parang kepadaku," ucap Lani. Randy mengangguk melemparkan parang yang ada di tangannya ke Lani, berbalik pergi ke tempat parkir. Lani tidak ingin dia membantunya, dan dia juga tidak memiliki pemikiran untuk membantu. Dia juga merasa Lani bisa mengatasinya. Randy kembali ke mobil dan bertanya, "Bagaimana kemampuan menyetirmu?" Pemuda itu tertegun, memikirkan sesuatu, dan berkata, "Tidak begitu hebat." "Sini biarkan aku saja," ucap Randy tidak sungkan. "Oke," pemuda itu mengangguk, lalu duduk di samping supir. Randy duduk di kursi pengemudi dan langsung menyalakan mobil. "Master Joby, pasang sabuk pengaman," ucap Randy mengingatkan. Mobil balap ini melaju kencang. Meskipun di tempat parkir bawah tanah, Randy terampil dalam mengendarai mobil balap, dan bisa menambah kecepatan. Begitu meninggalkan tempat parkir, dia melihat Lani lari sekuat tenaga menuju ke sini. Tepat saat ini, mobil yang parkir di luar, mengeluarkan pistol, dan mengarahkannya ke Lani. Pemuda yang ada di samping supir melihat kejadian ini, dia sibuk mengeluarkan pistol, dan menembak terlebih dulu. Tapi saat ini Randy masih belum menghentikan mobil. Pemuda itu tidak menembak mengenai orang yang ada di mobil itu, malah menembak jendela mobil. Pria parubaya itu terkejut dan buru-buru menarik tangannya. Saat ini Lani sudah berlari mendekati mobil sejarak 3 meter. Randy Cheat menginjak rem, mobil sport bergesekan di lantai hampir 1 meter jauhnya baru berhenti. Lani baru saja melompat ke barisan belakang mobil sport. Ada beberapa peluru menembaki mobil sport, membuat Joby yang berada di baris belakang gemetar ketakutan. Jangan lihat dia hidup puluhan tahun, ini pertama kalinya dia mengalami pertempuran. Jantungnya berdegup kencang. "Nyalakan navigasi ke bandara." Randy menyalakan mobil kembali. Tetapi dia tidak familiar dengan offshore, jadi hanya bisa mengandalkan navigasi. Begitu mobil dinyalakan, ada 4 atau 5 mobil yang mengejar di samping. Meskipun mobil sport bisa melaju kencang mengalahkan mobil bagus yang tidak terhitung jumlahnya, tapi di tengah pusat kota, sekalipun Randy juga sangat sulit melaju kencang. Namun, dia menggunakan keterampilan mobilnya yang luar biasa, dengan cepat berhasil mencampakkan mobil yang mengikutinya. Alhasil terjadi beberapa kecelakaan mobil. Tapi Randy sudah tidak bisa peduli begitu banyak. Saat ini dia hanya ingin sesegera mungkin kembali ke Yuzoda. Kalau bukan Rizno, dia bisa menemaninya bermain perlahan-lahan.
Setelah 20 menit akhirnya tiba di bandara dengan panik. Ketika turun dari mobil, Joby sudah tidak bisa menahannya lagi, dan muntah. Lani memberinya sebotol air. Setelah dia berkumur, dia memberinya tisu. "Master Joby, maaf," ucap Lani minta maaf. Joby menggelengkan kepalanya, dia hanya sedikit kesal kenapa bisa terjadi masalah ini. Setelah membeli tiket, menunggu hampir 1 jam, baru check-in. Selama periode ini Joby terus khawatir, untungnya sesampai di pesawat tidak bertemu dengan orang-orang Risno. Saat ini di kediaman Risno, mendengar bawahan melaporkan keadaan, tatapan Risno dipenuhi dengan aura membunuh. "Apa yang dikatakan keluarga Sia?" tanya Risno. "Sudah aku tanyakan, mereka berencana pergi ke Yuzoda membalas dendam, bertanya kepadamu apakah ingin bergabung," ucap asisten. Aku pergi ke kediaman Philip." Risno mengangguk, bangkit keluar kantor. Dia hanya memiliki seorang putra, tidak balas dendam untuk putranya, dia tidak akan ikhlas. Philip menyambut Risno di kantornya. "Philip, kamu berencana ingin bagaimana balas dendam? Bagaimanapun Yuzoda bukan wilayah kita," tanya Risno penuh keraguan. "Mereka bisa datang ke wilayah kita membunuh orang, kenapa kita tidak bisa pergi ke wilayah mereka balas dendam? Aku mengenal seorang teman di luar negeri yang akrab dengan tentara bayaran Timur Tengah Iaksamana Roski, aku akan memintanya membantuku carikan sekelompok pembunuh," ucap Philip dingin. "Oke, masalah uang kita masing-masing setengah, selama bisa membunuh mereka dalam 2 hari, menghabiskan berapa banyak uang juga tidak masalah," ucap Risno. Philip mengangguk, dia hanya memiliki Sally, seorang putri yang digorok mati, tidak membunuh pelakunya, dia tidak akan ikhlas. Cara Randy mengundurkan diri menjadi pemenang, membuat seluruh Rollstone Association, bahkan pecinta Rollstone yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat marah. Awalnya Randy mewakili Yuzoda memenangkan kejuaraan perjudian Rollstone Nasional, di mana pasti akan membuat pasar perhiasan Yuzoda yang kurang makmur melonjak pesat. Tidak disangka di detik terakhir kemenangan, melihat kemenangan yang ada di depan mata, Randy malah langsung menyerah. Ini membuat banyak orang merasa terhina, terutama Darius dan yang lainnya. Cara Randy ini bagi mereka, benar-benar sedang menghina akal sehat mereka. Randy sialan ini, pasti sengaja membuat Yuzoda Rollstone Association tidak memenangkan kejuaraan. Kalau tahu dari awal dia begitu licik, kita tidak seharusnya mempercayainya. Walaupun tidak bisa masuk 10 besar, itu lebih baik daripada perasaan menyaksikan kemenangan yang ada di depan mata, tapi tidak bisa memilikinya. Aku tidak bisa menerima amarah ini, karena dia membuat kita tidak nyaman. Kalian juga tidak boleh membuatnya nyaman. Bukankah dia membuka sebuah supermarket? Supermarket itu menjual apa? Aku akan bersiap-siap setiap hari membawa orang membuat keributan. Sepertinya supermarket sejahtera, tapi dengar-dengar mereka sedang dalam perjalanan pulang. Ayo kita pergi ke bandara meminta penjelasan. Di dalam Rollstone Association, di bawah kepemimpinan Darius terus berteriak-teriak tiada henti. Tatapan mereka dari awal sudah menunjukkan ketidakpuasan kepada Randy. Sekalipun Randy telah memenangkan runner-up atas nama Rollstone Association, tapi di mata mereka, Randy tidak yain hanya asal bermain-main. Tentu saja mereka tidak akan melepaskan Randy dengan mudah. Bersambung. Bab 268. Identitas Randy Lu. Kediaman keluarga Zhang. Mungkin sampai sekarang kalian masih belum mengetahui identitas Randy yang sebenarnya, ucap Fandi menatap Darius dan lainnya. Bukankah dia pemilik sebuah supermarket? Dan ada Nicholas yang mendukung di belakangnya. Kita tahu semua itu, ucap Darius.
Lia, bocah ini sedikit kaya, tapi selain memiliki hubungan baik dengan Nicholas, tampaknya tidak ada yang luar biasa, ucap Bun Bun tuan besar keluarga Liu memandang Fandi. Tuan besar keluarga Zuo, Sinpo Zuo tidak mengatakan apa-apa tapi memandang Fandi dengan penasaran. Apakah kalian pernah mendengar tentang keluarga Lu, salah satu keluarga terbesar di Jingrang sebelumnya, ucap Fandi. Semua orang terkejut, dan hati mereka tiba-tiba tercengang. Maksud dari Tuan Fandi adalah, Randy berasal dari keluarga Lu di Jingrang. Tanya Kevin yang tidak berani mempercayainya. Fandi mengangguk berkata, Lia benar, Randy adalah putra tunggal Dian Lu, meskipun keluarga Lu adalah keluarga yang sedang berjaya di Jingrang, tapi memiliki aset kekayaan 200 triliun. Semua orang terkejut, akhirnya mereka mengerti mengapa Nicholas ingin mendukung Randy. Meskipun mereka keempat keluarga besar di Yuzoda merupakan keluarga kelas atas, tapi jika keempat keluarga ini bersatu juga tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Lu. Nama Dian Lu terkenal sejak 10 tahun yang lalu, dia sangat hebat dan memiliki reputasi yang baik, dia Chinese yang sanggup menggemparkan dunia dengan kemampuan berbisnisnya. Hanya dalam waktu singkat selama 10 tahun, dengan kekuatannya sendiri, dia bukan hanya mampu berjaya dengan stabil di Jingrang, bahkan masuk ke dalam 5 keluarga teratas di Jingrang. Dapat dilihat betapa mengerikan kekuatannya. Kabarnya keluarga Lu memiliki aset ratusan triliun, aset keempat keluarga besar digabungkan juga tidak mencapai ratusan triliun, betapa mengerikan kekuatan 5 keluarga besar di Jingrang. Tuan Fandi, kalau begitu LKK Teknosains seharusnya didirikan oleh Randy, ucap Darius. Istri Randy bernama Linda, dan putrinya Kiki. Nama LKK Teknosains diambil dari nama istri dan putrinya. Kalian bahkan tidak menyadari ada yang tidak beres, ucap Fandi. Semua orang mendengarkan penjelasan Fandi dan akhirnya mereka mengerti. Ia Lu merasa malu, dan bodoh masalah yang begitu gampang, tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Tapi kalian tenang saja. Keluarga Lu di Jingrang sudah dipaksa bubar oleh istriku. Istriku beberapa hari kemudian akan pergi ke Yuzoda melawan Randy. Jadi, sekarang adalah waktu yang paling tepat bagi kalian menyerang LKK Teknosains yang belum memulai proyek sudah bangkrut. Selama istriku datang, Randy pasti akan mati. Jadi tiba waktunya potongan kue besar LKK Teknosains bisa dibagikan ke kalian, ucap Fandi melihat semuanya setelah mengetahui identitas Randy. Semuanya sedikit ketakutan dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Dia menginginkan ketiga keluarga besar mencari masalah dengan Randy, tentu saja tidak boleh menakuti mereka. Alasan mengapa dia mengatakan identitas Randy yang sebenarnya adalah hanya ingin memberitahu semuanya, dengan menghancurkan Randy, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Dia percaya, dengan dorongan keuntungan yang banyak keluarga Zhang, Liu dan Zuo pasti tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Terutama keluarga Zhang dan Zuo, mereka yang memiliki dendam kepada Randy Lu. Mendengar penjelasan Fandi, semuanya tertegun selama puluhan detik, hingga akhirnya mengambil keputusan. Mereka memilih untuk mempercayai Fandi. Ketiga keluarga bersiap-siap bersatu menyerang Randy. Sebenarnya Darius juga menelepon Davin, tapi ditolak oleh Davin. Randy kali ini mungkin akan dalam masalah, ucap Davin mematikan telepon Darius, menatap Sulan yang ada di sampingnya. Apakah karena dia sengaja mengundurkan diri menjadi pemenang? Rawstone Association tidak mungkin begitu bodoh, sampai tidak dapat melihat hal ini. Orang-orang biasa juga tahu, Randy pasti sedang mengalami sesuatu, hingga dia terpaksa mengundurkan diri dari kejuaraan. Ucap Sulan sedikit kesal. Baginya, Randy yang bisa mewakili Yuzoda memenangkan kejuaraan sebagai runner-up itu sudah mencatat sejarah baru. Rawstone Association tidak hanya tidak berterima kasih kepada Randy, bahkan ingin mencari masalah kepadanya, sungguh tidak masuk akal.
Sekarang ada tokoh-tokoh besar di Jingrang yang mendukung keluarga Liu, Zhang dan Zhuo. Mereka bersatu bersiap-siap menghancurkan Randy, ucap Davin menuangkan segelas tes dan meneguknya. Ah, terus bagaimana ini? Kalau ketiga keluarga besar bersatu, takutnya Nicholas juga tidak bisa membantu Randy. Kakek, apakah kita bisa membantunya? Ucap Sulan panik. Sulan, kamu terlalu meremehkan Randy. Kamu pikir dia benar-benar hanya mengandalkan Nicholas? Ucap Davin sambil meletakkan cangkir teh bersandar di sofa. Ia lalu berkata, mungkin kamu belum tahu, Randy adalah bos LKK Teknosains. Kalau tebakan kakek tidak salah, seharusnya dia adalah salah satu dari 5 keluarga besar di Jingrang, putra dari keluarga Lu. Ah, dia adalah bos LKK Teknosains. Ucap Sulan membuka mulutnya sedikit tidak percaya. Mereka juga pernah memikirkan hal ini sebelumnya, tapi mereka semua merasa itu tidak mungkin. Tidak disangka ternyata Randy benar-benar bos LKK Teknosains. Ini benar-benar di luar dugaan. Meskipun ketiga keluarga bersatu, pada akhirnya siapa yang mati di tangan siapa masih belum jelas. Tapi mereka yang bersatu menyerang Randy. Kita keluarga Chen hanya duduk menonton, memiliki keuntungan dan kerugian, ucap Davin. Setelah Sulan terkejut, dia mengangguk berkata, iya, kalau kedua belah pihak hancur, kita keluarga Chen pasti akan mendapat banyak keuntungan. Tapi kalau salah satu dari mereka kalah, kita keluarga Chen tidak akan dipandang oleh kedua belah pihak. Davin mengangguk. Kalau Randy kalah, setelah ketiga keluarga besar membagi LKK Teknosains, kekuatan mereka pasti jauh melebihi keluarga Chen. Kalau ketiga keluarga besar kalah, meskipun mereka tidak sejalan, hubungan dengan Randy pasti akan semakin jauh. Mungkin kedepannya Randy tidak akan bekerja sama dengan keluarga Chen. Kakek, aku percaya kepada Randy. Aku merasa kita keluarga Chen seharusnya berpihak kepada Randy, ucap Sulan tiba-tiba. Davin tersenyum menatap cucunya, tidak mengatakan apa-apa, yang membuat hati Sulan sulit memahaminya. Saat ini di luar bandara, mobil mewah diparkir berdampingan di pintu masuk bandara. Baik wisatawan lokal maupun asing terkejut dengan pemandangan mewah ini. Elmi mau menyambut orang hebat apa sampai ada sambutan mewah begini? Di antara mobil-mobil mewah ada Bentley, Rolls-Royce, Maybach, Lamborghini dan sebagainya. Tidak ada yang berharga di bawah 2 M. Bahkan ada orang yang menyadari, semua pebisnis besar di Yuzoda duduk di dalam mobil mewah itu, bahkan ada beberapa anggota keluarga besar yang duduk di dalamnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini menyambut siapa? Kenapa menyambut dengan penyambutan sebesar ini? Ini kamu tidak tahu, di depan pintu tokoh utama sudah keluar. Semua orang mendengar kata-kata itu dan melihat ke pintu keluar bandara, melihat seorang pria muda tampan, diikuti oleh seorang wanita cantik dan seorang pria tua dengan wajah pucat berjalan keluar. Pada saat yang sama, semua pintu mobil mewah terbuka satu persatu, dan orang-orang besar itu turun dari mobil mewah. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Bersambung.